bangun tahun 86. Kita berdua betul-betul berjuang. Nama saya Tamin. Saya nama Juliet. Umur sudah 77. Oh, saya sudah umur 78. Lebih tua sedikit dari dia, dari istri. Kenapa namanya Miramar ya? Restoran Miramar ya? Sebetulnya kalau bahasa Mandarinnya itu Meilifa. Kalau bahasa Mandarinnya cantik. Jadi maka dari situ kita pakai itu Miramar di Pematang Siantar waktu itu. Awal mendirikan Miramar ini susah, banyak gelombangnya. Iya. Ya gini, waktu itu kita bangun di restoran Miramar di Siantar Jalan Stomo nomor 48. Waktu itu kita membangun itu pertama kita sewa. Waktu itu koki-kokinya itu semua asli dari Padang. Jadi waktu itu kita restorannya rame. Jadi koki itu mengulah. Habis itu saya pergi ke Jakarta belajar sekolah masak. Dulu saya buat resep bumbu semua. Saya tangan sendiri tuh sama suami saya berdua. Kita nggak ada jatuh ke siapa-siapa, berdua kita. Pokoknya bumbunya sudah saya pegang sendiri. Jadi orang itu tinggal mengulai. Sampai sekarang juga saya yang pegang bumbu. Sampai sekarang baru pelan-pelan udah tua, faktor usia kan. Baru pelan-pelan serahkan sama anak. Memang di Siantar kita punya restoran kecil. Tapi makanan kita sudah sampai ke segala penjuru. Karena enak itu. Mereka seneng. Memang saya orang kita Chinese, tapi saya punya masakan dari tahun 72 sampai sekarang juga semua masakan Muslim. Dan itu pada waktu itu pengunjung kita di Siantar itu sejak mulai tahun 75, 76 itu sudah datang itu seperti jenderal-jenderal waktu Jenderal Maraden Panggabean, GM Panggabean, Kosmos Batubara itu sudah makan tempat kita. Bapak Abu Bakar. Waktu itu, kalau nggak salah, adik Soeharto, Prowostejo yang bangun Taman Siswa di Pematang Siantar itu juga sudah ikut makan tempat kita. Di Siantar itu kita berdua berjuang betul-betul. Itu rumah tadinya sewa. Habis itu kita berjuang bersama. Ya Tuhanlah yang berikan kita rezeki. Kita bisa kumpul sedikit-sedikit. Lama-lama itu Siantar itu kita selah sama adik suami. Kita pindah ke Medan. Di Siantar itu sejalannya saya ada berdiri 19 tahun. Iya. Ini sepelengnya dari tahun 72 sampai sekarang tetap sama. Iya. Masakannya tetap enak, bumbunya bagus. Iya. Dan ini hasilnya dari tahun 72 sampai sekarang. Iya. Tetap bentuknya bagus. Di sini pelayannya pun bagus. Iya. Setelah 19 tahun kami suami istri pegang usaha ini, baru kami berekspansi lagi ke Medan, Jalan Pemuda, nomor 11 ABC, Restoran Miramar sampai Medan. Sekarang, Medan. Jadi yang restoran sini telah saya serahkan sama adik saya. Berdua, adik saya. Makanya adik saya sampai sekarang tetap pegang restoran ini, tetap maju, masakannya tetap bagus. Nah, sesudah pindah ke Medan, ya kita juga jual lah pelan-pelan anak masih kecil.
Kalau kita waktu pelan-pelan. ke Medan itu kita mulai bangun tahun 86. Selesailah tahun 89. Peresmiannya itu bulan 11, tanggal 28. Resminya bulan 11 tanggal 18. Tanggal 18 ya. Ini makanya ini ya, agak bisa lupa sedikit. Kita berdua betul-betul berjuang lah. Baru ada hari ini punya hasil. Dan berkat Tuhan juga semuanya. Kita cerita mengenai waktu kita pindah kemari. Sebelum pindah kita kemari, kita kan harus bangun. Dari mulai 86 sampai 89. Itu papan bunga waktu kita peresmian itu papan bunganya dari ujung sampai ke ujung. Dari Pandu sampai ke Simpang Palang Merah. Itu lapis 2 bunga papan itu. Sangat sulit waktu itu karena pengalaman kita di Siantar sama pengalaman di Medan itu sangat berbeda. Karena di Siantar itu rukonya kan cuma 1. Pindah ke Medan ini karena rukonya ini ruangannya sangat besar. Cuma waktu itu tantangan kita banyak kali. Tantangannya memang sangat berat. Tantangannya banyak kali. Tapi kita berdua berjuang lah. Anak-anak masih kecil. Anak-anak masih kecil. Jadi masih kita pada berjuang. sekolah gitu. Sampai ini hari pun kita masih mau berjuang. Tadinya kita jualannya kan masakan Padang. Lalu dari situ saya pergi lagi ke Hong Kong belajar masak. Lama-lama berlomba lagi usaha kita ada tambah maju. Semua kita ngalamilah yang untuk Milamal maju dan untuk orang masyarakat senang makanan kita punya makanan gitu. Jadi makanya kita terus berlomba sampai sekarang lah berdua kita. Ya kan? Kita punya kepala ikan dulu-dulu itu Pak Soeharto punya anak Mbak Tuk. Tiap beli kepala ikan kita bawa pulang sekali setumpuk gitu. 6 sampai 8 bawa pulang. Bawa ke Jakarta. Jadi saya rasa bangga, mungkin kepala ikan saya enak ya. Sampai titip orang beli. Yang lucunya dulu gini Je. Contohnya kan 8 kotak. Kotak itu pas habis, dikasih kotak putih 2, nggak mau dia terima. Dia nggak buktikan Milama punya kepala ikan, dia nggak mau. Jadi itu 2 jadi nggak apa boleh bola, nggak ada lah. Maunya ada capnya, ada logonya, ada mereknya. Kan lucu kan? Sebab presiden ya. Sebab Presiden Jokowi ya. Itu pun tiba-tiba itu loh. Itu Bapak Jokowi Presiden itu tiba-tiba datang mau makan di sini. Ya kita rasanya bangga lah ya. Kita punya makanan mudah-mudahan lah. Udah 52 tahun dipuji masyarakat Indonesia semualah. Udah termasuk Jawa pun sudah suka makanan kita. Ya kan gitu. Cuma kita punya best seller yang paling enak adalah sambal udang, ayam bakar, sate, sop buntut, tahu spesial. Tahu spesial ya betul ya. Udang ikan ya. Kita punya ikan panggang kecap, banyak orang suka. Banyak orang suka. Jadi gimana ya? Aku rasa bangga lo ya, banyak orang suka makanan saya. Kita dari sini kira-kira tahun 2004 gitu kita sudah bercabang ke Jakarta. Jakarta itu di Jakarta Di Jakarta. Jadi makanya orang Sumatera Utara, yang Medan, anak Medan, yang pindah itu kebanyakan di daerah pindah ke Muara Karang, di daerah utara. Banyak perantauan dari mulai Medan sampai ke Siantar, Tebing, sampai ke Lanto Prapa itu banyak yang tinggal di daerah utara. Makanya waktu itu kita pindahlah ke Muara Karang. Waktu tahun itu, tahun 2004 ya. Wah, memang ramainya luar biasa. Dari situ sudah berkembang lagi, baru kami buka lagi di Batu Turis, Jakarta Pusat. Itu. Pemerintah menetapkan
status kedaruratan kesehatan masyarakat. Kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah berdasarkan informasi yang dirilis Satuan Tugas COVID-19. Karena kalau kita tutup itu di Jakarta itu, Batu Tulis ataupun di yang di Muakarang, itu gara-gara COVID. Oh, ini berani ke depan ini kita juga sekarang harap anak kita, anak laki-laki, anak perempuan gitu, sama cucu kita. Jadi makanya sekarang kita lari ke Muakarang untuk cucu saya, Jesslyn yang mata chest punya. Saya rasanya senang kali loh ada cucu bisa meneruskan saya punya makanan. Aku bangga banget sama diri sendiri karena yang berawal dari menonton TV, aku sekarang malah menjadi salah satu peserta di kompetisi ini. Jangan malu-malu. Silakan. Thank you so much, Chef. Thank you. My very early memories tentang Miramar itu, setiap kali aku ke sekolah, bekalnya tuh selalu sayur Miramar. Setelah aku pindah ke Jakarta, aku nggak ada itu lagi. Jadi secara otomatis tuh aku di dapur juga gitu. Aku juga otomatis kayak autodidak belajar sendiri awalnya, suka nonton YouTube, suka nonton Gordon Ramsay or MasterChef yang di luar negeri. Jadi dari situ otomatis kayak my interest for food juga naik gitu loh. Aku mendapat opportunity untuk belajar Thai cuisine di Bangkok. Dan in hopes that kita bisa mengembangkan nama Miramar di cara yang berbeda, aku pergi ke Bangkok belajar kuliner. Jadi dari situ aku lanjut belajar di Paris selama 6 bulan. Pulang ke Indonesia 2 bulan udah mulai bingung gitu kayak gue ngapain ya sekarang. Tiba-tiba audisi season 8 buka. Setelah 2 bulan aku di Indonesia. Ya udah aku coba ikut. Dengan penuh dukungan dari keluarga dan juga especially nenek aku, my nainai. Jadinya rutinitas untuk keluarga aku, untuk nonton RCTI setiap minggu, jam 5 atau jam 4. I didn't know I could win. Jadi pas waktu awal-awal masuk tuh beneran minder banget. Karena I was one of the youngest, terus experience aku juga sebenarnya nggak ada. Aku cuma belajar praktek dari sekolah aja. Aku nggak pernah kerja di restoran, aku nggak pernah kerja untuk orang lain, aku nggak tahu kondisi situasi restoran tuh sebenarnya kayak gimana, walaupun aku memang dari kecil tuh di restoran Miramar. Ayo Jess, it's okay Jess. Ayo Jess. Kompetisi MasterChef itu kan bukan hanya masak gitu, tapi dia juga lebih ke kompetisi mental. Sangat capek, sangat lelah, pengen banget pulang di saat itu. Udah masuk pressure test kayak kedua kali berturut-turut. Besok paginya tuh aku inget banget, aku doa, aku sampai sujud di kamar aku. Tuhan, kalau misalnya jalan aku memang bukan di MasterChef, tolong pulangin aku hari ini. Jadi aku lewatin pressure test. Di saat itu aku udah beneran merasa aku yang pulang. Tapi nggak tahu kenapa di saat itu langsung kayak dibilang, Justin kamu yang aman. Dan sejak itu, mindset aku langsung berubah. Kayak maksudnya aku nggak taruh se-pressure itu lagi ke aku lebih ke serahkan ke Tuhan gitu loh. Karena dari doa aku tadi pagi, aku percaya kayak, oh I'm still here, God still wants me here, then I need to do my best. Congratulations Jesslyn, kamu adalah pemenang MasterChef Indonesia Season ke-8. Jadi dengan berkat Tuhan dan kesempatan ini untuk bisa menang MasterChef Indonesia dan pasti membuat nenek aku mempunyai ekspektasi ke aku, I will try my very best gitu loh. Kayak zaman sudah berubah, walaupun Miramar sudah bertahan 50-an tahun di Medan, aku tinggal di Jakarta dan Jakarta itu sangat berbeda, I would say. People there keep changing. The trends keep changing.
Jadi kita dengan sangat terpaksa harus mengikuti itu. Nggak terasa di Medan sudah ada 32 tahun. 33 loh ya. 33 ya. Makanya buka rumah makan ini kalau kelihatannya gampang, tapi lumitnya banyak. Iya, lumitnya banyak. Itu satu kepiting, kalau nggak ada kakinya nggak bisa jalan. Andai katanya itu, ya. Ibaratnya ibaratnya kita berdua pinter buat resep, pinter masak. Kalau nggak ada anak buah yang bantu, nggak mungkin bisa maju. Semua mau anak buah bantu. Bisa kerjasama yang baik. Iya. Baru Tapi ini kapal bisa jalan dengan lancar. Betul. Cuma berkat Tuhan lah, saya dapat punya anggota semua baik-baik, bisa kerjasama sama saya. Saya senang sampai ini hari loh. Iya, saya punya anggota kalian hebat-hebat. Koki saya lama loh. Koki saya kan tinggal masak aja, bumbu kan dari saya. Saya punya koki nggak ada kerja 2 tahun, 3 tahun punya. Semua di atas 5 tahun. Koki saya ini macam. Mungkin nasib saya sama dia ada jodoh. Ya kan, semua berkat Tuhan lah. Saya bekerja di sini selama kurang lebih 15 tahun. Saya bergabung di Miramar sejak tahun 2017. Saya selama sini bekerja selama udah 20 tahun. Di sini saya bekerja seperti sudah keluarga sendiri ya, bukan cuma sekedar bekerja aja. Suasananya kayak kekeluargaan, kayak family gitulah kita di sini kerja. Kita sekarang ini sudah berusia, ya kan, Pak To usia sudah besar, akan kita sama anak cucu. Jadi saya harap ini Milamar ini terus bisa anak cucu bisa berkembangkan Resto Milamar di Indonesia. Sama bertahankan quality masaknya. Ya, itu yang perlu. Betul. Ya, quality masak. Mutu masak, semua. Jadi biarpun anak cucu termasuk Jesslyn nanti akan sudah pengerasi ya, sudah menurun sama Nainai. Nainai senang, cuma akan mau jaga macam mana kerjasama sama anggota, itu penting kali. Dan di itunya mau berkat Tuhan semuanya bantu gitu ya. Ya nggak deh. Jadi untuk future plan-nya lebih ke kayak cara ngembangin terus-terusannya itu kayak gimana gitu. Dan maksudnya the world is still changing. Trends are always changing until now. Jadi it still depends gitu. Jadi sambil jalan, sambil adapt dengan dukungan keluarga juga. Ya aku yakin pasti Miramar tetap akan